kehidupan ditikam fitnah, dipermainkan cinta, dilanda rindu kedamaian, dikejar mimpi, dan hingga sampai ia lupa diri sendiri. Karena semua waktunya telah dia habiskan untuk berpikir tentang hidup, tentang kehidupan, tentang umat, tentang ketaatan, tentang kesabaran, tentang keimanan, tentang ketabahan, dan segudang tentang yang tak cukup untuk ditulis. Ya, dia seperti bukan manusia lagi, karena dia pun telah lupa sebagai manusia. Jika kita ini adalah manusia, maka ada susah dan ada senang, ada tangis dan tertawa, ada derita dan pula bahagia, dan lain sebagainya, yang semuanya selalu berpasangan. Sementara dia telah kehilangan pasangan karena dia diberi susah, diberi derita, diberi fitnah, dibenci orang, dan semua yang tak mengenakan layaknya kehidupan orang lain. Sementara sepercik kebahagiaan dan kesenangan masih menjauh darinya, dia berjalan dalam satu sisi dan telah meninggalkan sisi yang lainnya. Jika manusia mengambil nikmatnya, maka dia mengambil deritanya. Itulah yang aku maksudkan, bahwa ia sudah seperti bukan manusia lagi dan sudah meninggalkan pasangan sebagaimana layaknya kehidupan kita. Ya, karena dia sudah tidak diberi waktu untuk menikmati rasanya hidup. Dia selalu terpinggirkan, selalu tersisihkan, selalu tercelakan meskipun dia tidak tercela. Ya, dia selalu dianggap bodoh meskipun dia adalah lautan ilmu. Dia termiskinkan meskipun dia adalah kunci dari harta benda dunia, dan dia selalu dianggap salah dan keliru meskipun sesungguhnya dia dijalankan dalam kebenaran. Sejenak aku terhenti dari menulisku, namun tiba-tiba kata mengalir kembali. Aku tak ingin menulis, namun dipaksa untuk menulis. Dia seperti gembel yang tak berarti, meskipun dia adalah intannya dunia dan mutiaranya surga. Dia tidak seperti orang alim, meskipun dia adalah yang dikasihi Allah dan Rasul-Nya, melebihi para alim. Setiap hari kita bercengkrama dengan keluarga, teman, sahabat, dan kawan serta dunia, sementara dia bercengkrama dengan alam, dengan langit, dengan perintah, dengan kegaiban, dengan Tuhan, dan dengan para kekasih Tuhan. Itu pun kita tetap memandangnya sebagai gembel yang tak bermakna. Setiap hari kita menerima pujian dari kawan dan sahabat, namun dia menerima cacian dari umat. Kita disayang oleh dunia, sementara dia dibenci oleh kehidupan. Ya, sedemikian hebatnya perhara mengiringi kehidupannya. Dia memang yang terpilih, meskipun tak ingin dipilih. Dia tak ingin menjalani sebagai pilihan Tuhan, namun dia dipaksa oleh Tuhan yang tak biasa menerima sebuah penolakan. Dia selalu mencoba untuk lari dan meninggalkan ketetapan, namun Tuhan tak memberi dia jalan untuk menghindar. Dia bersembunyi dalam terang, karena dia bicara padaku, padamu, dan pada kita semua. Namun kita tak pernah tahu siapa dia yang sesungguhnya. Dia tak pernah mengaku dan tak mau pula diakui. Jika ada yang tahu bahwa dia benar, dia baik, maka dia akan segera menutup dirinya dengan sesuatu yang dianggap tidak baik dan tidak benar, meskipun itu adalah hal yang benar di hadapan Tuhan. Sungguh, dia adalah misteri. Bahkan semua orang mencari karena dia adalah kekasih sejati. Dan karena siapa yang ingin doanya didengar Tuhan dan disayang Rasul,
maka orang itu harus mendengar doanya dan mendengar sholawatnya. Betapa Tuhan jadikan dia terlebih istimewa dari dunia, meskipun seisi dunia tidak mengetahuinya. Tuhan jadikan dia sebagai pemimpin seluruh alam, meskipun dia belum duduk di singgasana. Dia adalah sang kekasih sejati, karena dia adalah Ratu Adil, karena dia adalah Imam Mahdi, karena dia adalah Satrio Peningit, karena dia adalah budak Angon, karena dia adalah budak Jambutan, karena dia adalah seorang satria sinisian Wahyuning Gusti, maka dia disebut sebagai satu raga 1000 jiwa. Dia akan segera datang. Ya, jika dia tak mau, maka akan dipaksa Tuhan untuk datang kepada umat, karena negosiasinya dengan alam telah mencapai jalan buntu. Karena alam sudah sangat tidak terima dia dihina, dicaci dan dimaki, dianggap sebagai gelandangan dan gembel yang tak berarti, meskipun dia lebih menyukai dianggap sebagai orang yang rendah oleh semuanya, karena dia tidak ingin dianggap tinggi oleh Tuhan. Dia akan segera datang, karena angkara murka semakin menggila, dunia semakin rapuh karena manusia telah kehilangan jiwa kemanusiaannya. Ya, dia akan segera datang setelah alam bergelora, tapi jangan takut, karena alam tak pernah salah memilih, dan dia mendoakan semuanya dengan kebaikan dan kebenaran. Sejenak kemudian kulepaskan sesak nafasku. Kata-kata telah berhenti. Kemudian terpikir dalam diriku, kenapa aku bisa menulis seperti ini? Apakah dia telah datang menghampiriku walau hanya sejenak waktu? Bagiku, kebaikan dan kebenaran adalah sebuah amanah, dan amanah harus disampaikan. Demikianlah sepertinya menjadi sebuah pesan dari yang tidak aku ketahui, karena dia berada dalam ruang misteri, meskipun dia hidup di tempat yang sangat terang. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Tuhan yang Maha Tahu. Mugio Rahayu 1 Dumati